sistem ekspresi. Jadi sebenarnya kelompok kami sama seperti kelompok Arinda tadi, Pak. Pada keluasan kami dibagi menjadi 3, yaitu sistem ekspresi pada manusia, gangguan pada sistem ekspresi, dan upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Ya. Untuk kedalamannya, pada keluasan sistem ekspresi pada manusia terdapat organ-organ yang digunakan pada sistem ekspresi, struktur dari setiap organ pada sistem ekspresi, fungsi dari sistem ekspresi, dan proses pembentukan urin. Keluasan gangguan pada sistem ekspresi terdapat kedalaman, macam-macam gangguan pada sistem ekspresi, dan faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem ekspresi. Untuk keluasan upaya menjaga kesehatan, kami terdapat kedalaman, yaitu cara mencegah gangguan dan kelainan pada sistem ekspresi. Pada KD 4.8 itu terdapat kegiatan membuat karya mengenai sistem ekspresi secara berkelompok, menyajikan hasil karya sistem ekspresi yang telah dibuat, dan menerapkan pola hidup yang baik dalam menjaga kesehatan diri. Untuk model pembelajarannya sudah sama, yaitu pada 3.8 menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, dan pada KD 4.8 menggunakan Project Based Learning. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, ada lagi? Persilakan kepada teman-teman. Baik, izin menanggapi. Saya Nyoman Trijakusuma dari kelompok 5 kelas A. Untuk KD 3.10 ya ini seharusnya, yaitu menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Oke, untuk keluasan pada kelompok kami itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem ekspresi pada manusia, kemudian yang kedua gangguan pada sistem ekspresi manusia, dan yang ketiga upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Nah, untuk keluasan yang pertama yaitu sistem ekspresi pada manusia, bagian kedalamannya dibagi menjadi 2, yaitu pengertian sistem ekspresi pada manusia dan struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekspresi pada manusia yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ginjal, kemudian kulit, paru-paru, dan hati. Dan untuk gangguan pada sistem ekspresi manusia sudah sama, dan upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi itu contohnya meminum cukup air putih setiap hari, kemudian membatasi konsumsi garam, tidak menahan kencing, dan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi. Nah, untuk KD 4.10 membuat karya tentang sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri, kami menyajikannya itu membuat dan menyajikan tentang menjaga kesehatan sistem ekspresi dapat berupa mind mapping, poster maupun video. Nah, selanjutnya mempresentasikan karya tersebut di kelas. Oke, untuk modelnya sudah sama dengan kelas B. Sekian. Ya. Ya, makasih. Nyoman. Ada lagi? Izin menanggapi untuk kelompok Muhai, Pak. Perkenalkan, nama saya Nabila Livia Inayah dari kelompok 1
izin menanggapi untuk tentang KD 3.8 atau 3.10 ini. Untuk keluasannya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua itu ada memahami gangguan pada sistem ekspresi. Yang ketiga ada upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Nah, untuk sistem ekspresi pada manusia itu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan untuk gangguannya itu ada, untuk kedalamannya itu dibagi menjadi 4. Ada gangguan pada ginjal, terus gangguan pada kulit, terus gangguan pada paru-paru, dan yang terakhir ada gangguan pada hati. Dan untuk pada ginjal itu ada glikosuri, albuminaria, batu ginjal, diabetes mellitus, sama diabetes insipidus, sama nefritis. Dan untuk gangguan pada hati ada penyakit hati, yang kedua ada sirosis hati, yang ketiga ada hemochromatosis. Dan untuk gangguan kulitnya ada eksem, kadas, pudis, jerawat, dan kalfus. Ya. Untuk upaya pencegahannya yaitu ada konsumsi air putih yang cukup, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan tidak merokok dan minum alkohol. Ya. Untuk keluasan di dalam KD 4.10 atau 4.8 ini sudah benar. Dan untuk model pembelajaran yang cocok untuk KD ini sudah benar, yaitu discovery learning, dan untuk 4.8-nya juga sudah benar, yaitu dengan problem based learning. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Selain Nabila, ada lagi? Mungkin cukup ya. Kita cek lagi sekarang. Perhatikan ya dalam menganalisis KD. Itu harus dibaca betul-betul setiap kata dalam kalimat itu. Ya, ini menganalisis sistem ekspresi. Menganalisis. Jadi dia melakukan analisa. Mengapa dia melakukan analisa? Mungkin untuk lebih memahami. Ya. Karena dari analisis itu dia tahu detailnya secara rinci. Bahkan dari unsur penyusunnya juga gitu. Bahkan saking detail-detailnya itu. Tentang sistem ekspresi dan analisis gitu ya. Tidak hanya organnya dan fungsi, tapi juga mungkin letaknya dan sebagainya, kemudian struktur mikronya sebagainya, seperti itu lah. Ya, pada manusia nih ya, nasib mereka. Karena kenapa? Karena di apa namanya di SD ada hewan pada hewan gitu ya. Hewan dan manusia. Nah, ini harus pada manusia. Kemudian memahami gangguan. Jadi menganalisis kemudian memahami. Kenapa memahami? Karena memang tadinya itu di SD belum ada tentang gangguan sistem ekspresi, itu belum ada. Ya, dia tidak langsung tidak hanya kenapa tidak tahu dulu? Enggak, dia langsung paham. Harus memahami karena tingkatannya itu kalau tahu itu sangat rendah. Jadi di SD pun sekarang tingkatannya ada minimal adalah memahami. Gitu. Jadi walaupun di SD belum ada sistem ekspresi, tapi dia di SMP diberikan tingkatannya memahami. Gitu, memahami sistem gangguannya. Kemudian upaya, jadi seperti tadi ada 3 sudah benar ya, ada 3. Masing-masing tadi sudah benar, ada 3 kedalaman keluasannya ada 3. Kemudian dikatakan ini adalah mengenai organ dan fungsi yang pertama, yaitu organ fungsi apa? Yang pertama organ fungsi ginjal, kemudian kulit, paru-paru dan hati. Ya. Kemudian di sini kenapa tidak ada mekanisme ekspresinya kok nggak ada, gitu. Coba cek naik lagi Nyoman ke atas, Nyoman siapa tadi? Rifki, coba naikkan ke atas.
37. Terus, nah, ya ini kan. Ini ada mekanisme pernafasan. Tapi kenapa nggak ada mekanisme ekskresi? Tadi saya nggak mendengar ya sistem ekskresi, udah turun lagi. Saya tidak mendengar dari sistem ekskresi apa mekanismenya, bagaimana ekskresi. Jadi bagaimana urin dibuat tuh nggak ada ya, atau keringat dibuat tuh nggak ada, kenapa? Gitu. Jadi kalau ini hanya ginjal saja udah selesai, mau apa ginjal? Nggak ada apa-apanya ya kalau nggak ada mekanismenya. Ya, jadi harus ada mekanismenya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai gangguan. Ya, gangguan tadi benar sudah gangguan pada apa? Gangguan pada ginjal, gangguan pada kulit, harusnya begitu. Jadi jangan dijadikan satu. Nanti bingung ini yang kulit mana, yang ginjal mana, yang paru-paru mana, gitu, yang hati itu mana. Ya, dan penyakit hati itu jangan tulis penyakit hati gitu ya. Nanti jika sakit hati jadinya. Apa namanya? Ini khusus pada hati ya. Ya, jadi karena ini hati kan kiasan kadang-kadang yang hatiku remuk redam gitu. Padahal hati yang mana itu? Perasaan atau apa gitu. Jadi bingung antara hati dengan perasaan itu bingung gitu. Kalau kita megang jantung, ini hati saya sakit gitu, pegang dadanya gitu. Padahal hati bukan di situ kan letaknya. Gitu. Nah, kemudian dipisah gitu. Dipisah. Kemudian ini juga salah lagi ya, upaya menjaga kesehatan bukan upaya menanggulangi dan mencegah ya. Upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nanti juga dipisah. Bagaimana menjaga kesehatan hati, bagaimana menjaga kesehatan kulit, bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Itu pisah lagi gitu, jangan disatukan. Kalau di buku disatukan Pak ya urusan buku kita nggak peduli. Urusan kita adalah bagaimana siswa itu paham gitu. Ya. Jadi kalau buku kadang-kadang kan disatukan ya kalau yang di buku. Nah sekarang kita cek nefritis ginjal ya. Kemudian batu ginjal itu gangguan pada ginjal ya, pada ginjal. Albuminuria itu ya, hematuria ya, diabetes insipidus ini diabetes apa nih? Diabetes yang mana nih? Siapa yang menjawab? Cipta. Iya, Pak. Diabetes insipidus itu apa? Itu Pak, dia ngeluarin urinnya banyak, hampir 19 liter per hari. Penyebabnya apa itu? Kerusakan glomerulus bukan sih Pak? Apa nefronnya ya Pak? Ada yang tahu penyebabnya apa? Mengapa orang urinnya banyak? Kekurangan hormon antidiuretik bukan Pak? Antidiuretik hormon. Yang menghasilkan siapa itu? ADH, antidiuretik hormon. Siapa yang menghasilkan? Hipofisis bagian posterior. Ya. Jadi ini penyakit ginjal atau bukan? Ayo silakan jawab. Penyakit ginjal bukan ini? Karena kekurangan hormon ADH. ADH yang menghasilkan hipofisis bagian posterior. Jadi ini penyakit ginjal atau bukan? Ayo nggak ada yang pernah jawab? Penyakit ginjal, Pak. Ginjalnya yang rusak bagian mana? Dia karena kekurangan hormon antidiuretik itu, ginjal itu tidak bisa menyerap air lebih banyak dan menyimpan aliran darah gitu, Pak. Jadi yang salah ginjal apa? Yang salah ginjal apa antidiuretiknya? Kekurangan hormonnya, Pak. Iya. Kalau hormonnya cukup, ginjalnya cukup nggak? Bisa nggak sehat? Bisa, Pak. Iya, berarti yang salah siapa? Bukan ginjalnya. Hormon. Apakah ginjal tidak menyerap air? Menyerap air. Hanya ginjal itu menyerap air sesuai dengan kemampuannya. Kurang maksimal jadi apa? Ya, kalau ginjal kemampuannya hanya 10 liter setiap hari, sedangkan itu ada 20 liter
Maka yang 10 liter diserap, yang 10 liter kemana? Dibuang. Ya kan? Maka itu orang beser. Kencing terus jadinya. Sebentar-bentar kencing. Kenapa? Karena harusnya daya serapnya itu segitu. Tetapi karena tidak ada antidiuretik hormon, kenapa? Karena hiposekresi. Hiposekresi dari hipofisis bagian posterior. Akibatnya jumlah ADA sedikit, akibatnya apa? Kemampuan menyerapnya jadi kurang gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya cenderung menyalahkan itu bukan penyakit ginjal, itu penyakit dari hipotalamus, hipofisis bagian posterior gitu. Kemudian sekarang diabetes mellitus, apa itu? Apa diabetes mellitus? Indonesianya apa? Sakit apa dia? Kencing manis, Pak. Kencing manis, artinya banyak gula yang dibuang. Itu salah ginjal atau salah sama siapa? Hormon insulin. Insulin, ya insulin kan. Itu penyakit ginjal bukan? Bukan. Bukan, insulin dihasilkan oleh siapa? Pankreas. Oleh pankreas. Jadi pankreas kan hiposekresi pankreasnya. Jadi yang sakit pankreas atau ginjalnya. Gitu. Jadi itu berpikirnya begitu gitu. Ya Pak, itu kan di apa namanya di buku begitu gitu. Ya kita mikir juga lah, orang bisa dikasih pikiran gitu. Bener apa enggak gitu yang katakan buku itu. Nah, sekarang fungsi kulit itu dalam ekskresi apa fungsinya? Nabila, apa fungsi kulit dalam ekskresi? Mengeluarkan keringat, Pak. Mengeluarkan keringat. Karena di kulit ada apa? Terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat. Ya. Kalau kelenjar keringat itu berarti sebagai ekskresi. Apakah semua bagian kulit berfungsi sebagai organ ekskresi? Apakah semua bagian kulit merupakan organ ekskresi atau merupakan apa namanya ya organ ekskresi? Ade Amalia? Apakah semua bagian kulit itu organ ekskresi? Iya, Pak. Oh iya, jadi semua bagian kulit ya organ ekskresi semua. Eliska? Iya, Pak. Apakah Menurut semua saya bagian kulit organ ekskresi? Tidak, Pak. Bagian mana yang disebut organ ekskresinya? Yang terdapat kelenjar keringatnya, Pak, di bagian Ya, dari yang di kelenjar keringat itu. Kalau jerawat, apa hubungannya dengan ekskresi? Ada nggak hubungannya? Ngeluarin apa jerawat itu? Apa yang dibuang oleh jerawat? Itu keringat juga. Jadi jerawat itu gangguan kulit apa gangguan organ ekskresi? Kadas, kudis dan sebagainya tadi disebutkan ya, panu segala. Gangguan kulit. Gangguan kulit, bukan gangguan organ ekskresi. Iya. Jadi bedakan, jerawat nggak masuk. Ini kan bacaan kan ini apa namanya gangguan sistem ekskresi, gitu. Jadi yang nggak masuk jangan dimasukkan. Itu kan di kulit Pak, ya di kulit iyalah, tapi kan bukan untuk ekskresi. Itu di ginjal juga, iya, tapi kan bukan fungsi ginjal yang itu kan, yang diganggunya. Itu kan dari organ lain, ginjal terkena dampak saja. Gitu ya, jadi hati-hati mengajarkan itu, salah konsep jadinya nanti. Difikirkan di buku begitu Pak, ya di buku silakan aja di buku. Kita dikasih pengetahuan terus bisa membantah buku juga. Faktanya kan dia tidak ada hubungan dengan ekspresi. Apa sih hubungan kadas kudis, panu dan sebagainya hubungannya dengan ekspresi? Nggak ada hubungannya. Nah, kemudian tadi upaya mencegah, upaya menjaga kesehatan. Ya. Nah, upaya menjaga di gangguan dulu. Di gangguan pun nanti harus dijelaskan. Ya, gangguannya di mana terhadap ekspresi?
Apa ekskresi menjadi berkurang jumlah airnya, atau mungkin karena zat yang diekspresikan yang menjadi berkurang atau terganggu gitu ya. Jadi gangguannya pada saluran atau pada prosesnya. Itu juga harus dijelaskan pada siswa ketika mengajarkan itu. Jadi nggak disebut hanya misalnya nefritis, udah selesai. Nefritis bagian mananya dari nefron? Apakah bagian glomerulusnya atau kapsul Bowmannya atau bagian tubanya, bagian tubulusnya? Kalau tubulusnya tubulus yang mana? Apakah proksimal atau distal atau mungkin gelungu handle-nya? Ya, jadi sampai di situ menjelaskannya pada siswa. Mengapa begitu? Karena dia akan membuat karya nanti. Jadi jangan sampai karyanya salah. Misalnya sekarang nefritis. Itu gangguannya pada nefronnya. Bagian mana? Pada kapsul Bowman dan glomerulus. Tapi dia membuat karyanya pada tubanya, pada tubulusnya. Kan salah jadinya. Maka itu KD4 itu tidak boleh disamakan atau dibarengkan mengajarnya. KD4 itu belakangan setelah dia paham benar, baru laksanakan KD4. Ya. Dia sudah menganalisis semuanya, baru dia membuat suatu karya. Itu akan sempurna di situ gitu. Maka itu biasanya itu dibuat PR di rumah. Supaya apa? Karena ini butuh waktu yang lama. Mengapa? Karena kreativitinya, inovasinya itu dibutuhkan. Tidak cukup hanya 1 jam pelajaran merenung, itu nggak cukup. Perlu waktu yang lama. Karena dia harus mencari juga sumber-sumber untuk membandingkan apakah karya dia baru atau karya dia tiruan. Jadi dia akan membuat karya dan dia akan membandingkan dulu karya ini seperti apa yang sudah ada. Itu butuh waktu. Dan itu dikatakan siswa, anak-anak sebelum kamu buat, coba kamu cari semua poster. Ya, poster, kemudian kamu analisis mana yang paling bagus. Mungkin diambil dari beberapa. Oh, ini bagusnya warnanya, ini bagusnya bentuknya, ini bagusnya komposisi. Nah, dia membuat dari situ gitu loh. Dia mengadaptasi dari karya yang sudah ada dan membuat karya yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Gitu. Ya, contoh bakso lah, bakso bulat di mana-mana tapi lama-lama ada bakso kotak. Bakso kotak bosen ada bakso stroberi. Bosen lagi ada bakso beranak, ada bakso hamil dan sebagainya. Itu apa? Itu kan inovasi. Gitu. Itu kan kreatif namanya dan laris gitu ya. Itu cara mengajarkan itu seperti itu. Jadi kalau tidak pernah mengajarkan creativity atau inovasi ya siswa nggak pernah kreatif dan juga inovatif. Gitu. Jadi membuat karya selalu ini kamu harus lebih baru dari yang lainnya. Jangan sama, harus beda. Dan kamu harus menjelaskan di mana bedanya, di mana kebaruannya, barunya di mana dibandingkan dengan yang lain. Itu yang pertama ditanyakan. Gitu. Kemudian baru fungsinya dan sebagainya. Ya. Kemudian sekarang upaya menjaga kesehatan. Nah, seperti tadi misalnya sudah dijelaskan. Kalau misalnya ekspresi minum yang banyak air putih, apa hubungan air putih dengan kesehatan sistem ekspresi? Ekspresi yang mana? Apakah semuanya atau hanya ginjal? Gitu. Maka itu dipisah lagi nanti ekspresinya. Bagaimana menjaga ginjal, bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga kulit, dan bagaimana menjaga paru-paru. Gitu. Itu harus dipisahkan supaya jelas gitu. Jadi jangan disatukan. Kalau disatukan bingung. Misalnya minum air yang banyak, bagaimana hubungan dengan kulit gitu. Bingung juga misalnya kan. Ya ada sih kalau hubungan ada, tapi kan terlalu jauh hubungannya. Atau misalnya menghindari perokok. Bagaimana hubungannya dengan hati atau kulit misalnya? Kan nggak ada dengan paru-paru ada gitu. Itu yang harus dipisahkan. Ya, jadi setiap kali langkah itu katakan bagaimana hubungannya. Jadi jangan sekedar diucapkan atau tuliskan saja. Jadi harus tahu argumentasinya. Ya, baik. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, nggak ada. Nanti Pak Median terakhir. Lewat. Yang berikutnya 3.9. 2 apa 3 tadi ya? 3 kali apa 2 kali tadi? Oh, ada jantung ya? Ya, coba. 3 KD. Ya? Hanya 2 ya? Sebenarnya 3 KD, Pak. Satu lagi apa? Ini sistem peredaran darah. Oh, peredaran darah. Yesus, mulai peredaran darah. 3
kepada Silakan kelompok. peredaran darah. Silakan berikan masukan atau mungkin yang berbeda di mana. Pada teman-teman, dipersilakan. Ya, silakan. Nggak ada, semuanya sama. Riki, ada kesalahan nggak kamu Riki membuatnya? Rifki, silakan. Ada kesalahan nggak dari yang kamu buat ini? Dari penjelasan saya 2 kali tadi. Menurut saya masih banyak, Pak. Mana? Yang mana? Yang pertama dari keluasannya itu harusnya juga dari yang keluasan pertama itu seharusnya menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua itu memahami gangguan sistem peredaran darah. Dan yang ketiga itu upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Ya, kemudian kedalamannya. Kedalamannya mungkin pertama penjelasan darah, Pak. Terus yang kedua sistem peredaran darahnya, Pak. Terus selanjutnya mungkin apa lagi? Mekanismenya kali, Pak. Mekanisme apa? Peredaran darahnya. Mekanisme peredaran darah, boleh. Silakan yang lain ada yang beda. Tadi darah, kemudian pembuluh darah dan jantung dan pembuluh darah dan kemudian mekanisme. Ada 3 kedalamannya. Silakan yang lain ada kedalamannya. Kalau keluasannya tadi sudah 3 ya. Ada sistem, ada gangguan dan ada upaya. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau dari kelompok saya, kelompok 6, itu untuk kedalamannya pertama ada plasma darah, kemudian sel-sel darah, alat peredaran darah, dan jenis peredaran darah. Kemudian untuk gangguannya ada hipertensi, sklerosis, dan varises. Untuk upaya itu ada olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman beralkohol. Ya, boleh, silakan. Jadi lebih luas lagi ya. Ada lagi yang lain? Ya, tadi Berliana mungkin agak detail ya, lebih detail gitu. Jadi darah itu masih dipisah lagi, ada sel dan ada plasma. Ya, boleh saja nanti di subnya. Ya, kemudian ada jantung, nanti ada pembuluh darah. Pembuluh darah nanti ada arteri, ada vena, ada kapiler, ada venul misalnya. Boleh juga seperti itu. Kemudian bagaimana mekanisme peredaran darah? Itu nanti bagi 2 lagi. Ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Itu jenis, kemudian mekanisme peredarannya seperti apa. Jadi bagaimana jantung atau mungkin alirannya seperti apa. Gitu. Jadi bisa mungkin 5 ya. Bisa sampai 5 gitu, 5 apa namanya kedalaman gitu. Ada rinciannya juga gitu, ada submaterinya nanti. Boleh silakan. Itu mau dirinci begitu boleh supaya tidak lupa juga gitu ya. Jadi darah itu nanti meliputi ada plasma, ada sel. Kemudian misalnya
pembuluh darah, nanti ada pertama jantung, kemudian pembuluh darah itu ada arteri, ada vena. Arteri itu ada dua, misalnya ada apa namanya, ada aorta, ada arteri, kemudian ada arteriol, misalnya seperti itu. Ya, vena juga begitu, ada vena cava, misalnya ada vena, ada venul. Ya, misalnya boleh juga silakan ya di kedalaman. Tapi itu nanti di dalam kurung juga boleh ya, karena itu kan subnya, sub dari darah itu ada plasma dan ada apa namanya, bahkan ada golongan nanti, ada plasma, ada sel, ada golongan gitu ya, golongan darah. Karena golongan darah itu punya SMP, bukan punya SMA, ya golongan darah. Kemudian nanti di jantung, ya jantung saja berarti, ya jantung. Kemudian pembuluh darah nanti yang bagi dua, ada vena dan arteri dan seterusnya di bagian ke bawahnya. Bisa seperti itu. Kemudian mekanisme nanti atau jenis peredaran darah, ada besar kecil. Nanti bagaimana mekanisme peredaran darahnya. Gitu. Jadi ada sekitar 4 atau 5. Ya, silakan. Kemudian di kelainan nanti ya gangguan itu juga sama. Gangguannya nanti misalnya jantung koroner berarti kan di jantung. Kemudian stroke varis itu di mana nanti. Kemudian penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Ya. Kenapa harus ada penyebabnya apa? Harus tahu juga karena nanti dia akan menjaga kesehatan gitu. Jadi kalau penyebabnya dia nggak tahu, nanti menjaga kesehatannya dia nggak sempurna jadinya. Gitu. Jadi harus tahu. Tapi tidak dikatakan juga misalnya gangguan dan penyebabnya enggak seperti itu. Hanya kenapa gangguan itu terjadi kan penyebabnya ada. Kalau dia paham itu maka nanti ketika dia membuat upaya menjaga kesehatannya dihubungkan dengan penyebabnya apa. Kemudian gangguan juga ya, gangguan. Kemudian upaya menjaga kesehatan juga sama sekali lagi. Selalu dihubungkan dengan kesehatannya. Jadi misalnya tadi tidak merokok, bagaimana hubungannya itu dengan menjaga kesehatan peredaran darah? Apa yang diganggu sih rokok itu? Oh, jantung misalnya. Apa dari jantung yang diganggu gitu? Apa karena nanti denyutnya misalnya? Kenapa denyutnya? Mungkin karena melemahkan ototnya misalnya, atau mungkin suplai oksigennya misalnya seperti itu. Atau mungkin nikotinnya. Bukan karena asapnya, tapi karena kandungan nikotinnya. Nikotinnya kemana larinya? Jadi itu harus diidentifikasi juga ya, supaya nanti jelas. Gitu. Sama juga misalnya tadi, olahraga yang cukup. Gitu. Bagaimana olahraga dan kesehatan sistem peredaran? Gitu. Karena olahraga ini kayaknya semua penyakit olahraga. Gitu. Seperti itu. Olahraga, makan bergizi. Gitu. Nah, makan bergizi makannya seperti apa? Atau menghindari makanan yang berlemak. Kenapa berlemak dihindari? Gitu. Ya, jadi seperti itu yang harus dijelaskan juga kepada siswa, sehingga siswa paham betul dan dia nanti membuat membuat usaha untuk mencegahnya itu mudah saja. Kemudian juga menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas. Nah ini kan dia sudah paham mengenai denyut jantung dan sebagainya, kemudian dia juga paham mengenai hubungan antara peredaran darah dengan hubungan dengan aktivitas. Kan pertanyaan pertama mungkin ketika kita ngajar misalnya, bagaimana anak tadi ke sekolah jalan kaki atau naik motor gitu. Misalnya jalan kaki Pak, gimana rasanya segar? Segar Pak. Misalnya capek enggak? Capek misalnya. Kenapa bisa capek? Bagaimana denyut jantungnya? Misalnya seperti itu. Kalau kamu lari dengan kamu jalan, kira-kira sama enggak denyut jantungnya? Oh beda Pak, yang lari lebih kencang. Kenapa lebih kencang gitu? Nanti kan ada hubungannya dengan aktivitas gitu. Butuh oksigen dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu nanti dihubungkan ke itu. Baru nanti kita karena mengajarkan ini tidak hanya peredaran darah, ya hubungan dengan pernafasan, hubungan juga dengan pencernaan makanan gitu. Sama dengan bicara mengenai respirasi, kita harus hubungan dengan pencernaan, hubungannya dengan peredaran darah. Nggak mungkin pernafasan nggak ada hubungan peredaran darah, itu nggak mungkin. Jadi kita harus menyangkut sedikit lah, nyerempet ke situ. Ya. Apalagi ini aktivitas, ya aktivitas pasti denyut jantung dengan frekuensi pernafasan itu akan linear gitu ya, seimbang gitu. Ya seperti itu. Jenis bagaimana jenis kegiatan, kemudian intensitasnya, kemudian durasi.
Nah, makin dalam praktikum akan akan dilamakan. Kalau misalnya ini ada jam praktikum sendiri, nah itu lakukan ketika praktikum. Ya. Tapi kalau nggak ada jam praktikum, ya berarti lakukan di rumah gitu. Jadi jangan di jam pelajaran ini. Kalau jam pelajaran nanti menganalisisnya habis waktunya. Ya, selalu ini di luar jam pelajaran, bisa di jam praktikum atau mungkin di luar jam pelajaran ditugasi. Ya, kemudian dia nanti harus mengontrol variabelnya. Ini kan jenisnya. Ya, jenis. Berarti orang yang sama melakukan jenis yang berbeda. Ketika duduk berapa dihitung, kemudian ketika dia berjalan kaki santai berapa, ketika jalan setengah berlari berapa, ketika berlari berapa. Kemudian intensitasnya, ya, misalnya jenisnya jalan kaki, intensitasnya sering, jarang, atau sangat sering gitu intensitasnya. Kemudian durasinya, jalan kaki 10 menit, jalan kaki 20 menit, jalan kaki 30 menit misalnya. Sama enggak? Gitu. Pada orang yang sama. Dan jangan satu orang. Diulangi. Kalau anggota kelompok 5, 5-5-nya melakukan hal yang sama. Dan setiap orang punya data yang berbeda gitu. Nanti dirata-rata. Itu ya, seperti itu. Ya, anggota kelompoknya harus terekam semuanya. Nanti dia disuruh membuat grafik dan sebagainya. Bagaimana hubungan intensitas dengan denyut jantung? Bagaimana hubungan jenis aktivitas dengan denyut jantung? Bagaimana hubungan durasi dengan denyut jantung? Nanti dibuat grafiknya. Dia suruh menjelaskan. Ya, nanti dihubungkan dengan energi yang dibutuhkan, dihubungkan dengan kebutuhan makanan yang diperlukan dan sebagainya. Ya, hubungan dengan oksigen yang dibutuhkan juga bisa. Karena kita tahu, kita sudah belajar mengenai respirasi ya, misalnya respirasi bahwa dalam tidal volume itu setiap kali menghirup nafas itu 500 ml. Kemudian yang ikut bertukar hanya 350 karena yang 150 itu udara mati. Nah, dari 350 itu berapa persentase oksigennya dihitung bisa. Ya. Kemudian nanti oksigen sekali pernafasan itu berapa mililiter gitu atau berapa volumenya dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nah, itu bagus sekali itu untuk kegiatan pengembangan pengembangan karya ilmiah gitu. Ya seperti itu. Nah, nanti bandingkan antara orang yang usianya sama. Nanti bandingkan orang yang usia sama tetapi bobotnya berbeda gitu berat badannya. Nanti usia sama, bobotnya sama, tapi jenis kelaminnya berbeda misalnya. Nah, itu kan variabelnya banyak sekali jadinya. Gitu. Kita bisa menghitung itu dan bisa diserai tugas, itu senang sekali anak-anak itu membuat seperti itu. Karena dia tidak terikat oleh materi. Ya, saya kira itu yang bisa jelaskan. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Tentang ini, Pak. Porsi materi atau kedalaman gitu kan. Dalam materi SMP sama SMA gitu. Misalnya contohnya gini, kayak tadi sistem pernafasan gitu kan. Nah, coba diturunkan dulu nih, turunkan ininya. Share screen-nya dicabut dulu. Ya, silakan. Saya izin bertanya tentang pembagian porsi materi gitu untuk SMP dan SMA gitu kan. Misalnya tadi pada materi yang tentang sistem pernafasan gitu kan. Nah, di SMP itu kan sudah dibahas tadi kan ada yang kayak volume tidal dan lain-lain. Ternyata di SMA itu juga di buku pelajarannya juga itu ada gitu. Nah, gimana sih supaya ketika kita nanti menyusun sebuah menganalisis KD itu materinya tuh nggak beririsan sama yang SMA gitu. Oh, itu antara SMP dengan SMA ya? Iya, Pak. Ya, dijejerkan gitu. Dijejerkan, kemudian kita cek SMP bagaimana, SMA bagaimana gitu. Nah, baru kita nanti tahu seperti apa. SD-nya bahkan kan waktu sudah SD juga dicek juga seperti apa SD, karena ini kan kurikulum modelnya spiral, makin tinggi makin kompleks gitu ya. Nih,
Seperti ini. Ini SMP, ini SMA. Bedanya apa SMP dengan SMA? Menganalisis pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga di sini. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Gitu. Gimana, Aripati mana? Bedanya apa coba kalau ini? Iya, Pak. Yang di SMA lebih kompleks karena di sana udah ngaitin antara sistem respirasi sama bioproses. Iya. Dengan kalau misalnya yang di sini baru menganalisis sistem pernafasan dan gangguan-gangguan. Ya. Jadi apakah kita mengajarkan fungsi organ lagi? Kita mengajarkan pernafasan dada dan perut lagi? Di SMA diajarkan lagi nggak? Pernafasan dada, pernafasan perut misalnya. Tidak, Pak, berarti. Organ pernafasannya adalah hidung. Itu menjadi materi masih? Tidak lagi. Tetapi yang dipelajari adalah ini. Ya, struktur jaringan dari organnya. Jadi kalau kita belajar hidung berarti struktur jaringannya. Kalau kita belajar trachea berarti struktur jaringannya. Kalau kita belajar paru-paru berarti struktur jaringannya. Dihubungkan dengan apa? Kaitannya dengan fungsi dan bagaimana mekanismenya. Gitu. Jadi beda sekali. Gitu. Jauh sekali berbeda. Gitu. Hanya ini di SD ada nggak ya di SD? Sistem pernafasan. Oh ini di SD ada nih. Sebentar, sistem pernafasan di SD nih. Nah, nih. Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Jadi organ pernapasan dan fungsinya saja. Kalau hidung fungsinya apa ya? Untuk menyaring misalnya, untuk menghangatkan gitu sebagai jalan masuknya. Gitu. Kalau fungsi trachea untuk apa ya? Oh, menyalurkan dari mulai hidung menuju ke paru-paru. Apa fungsi paru-paru? Untuk pertukaran gas. Udah hanya situ. Gitu. Dan tidak ada mekanisme pertukaran gasnya, itu tidak ada. Ya. Dan pada hewan pun dipilih. Ada pernafasan kulit, ada pernafasan dengan insang, ada pernafasan dengan paru-paru, ada paru-paru dan kulit yang mewakili. Jadi tidak semua hewan yang mewakili mengenai jenis-jenis alat pernafasan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau burung, manusia, kemudian itu nggak usah, cukup mau burung, mau manusia, sama-sama paru-paru masalahnya. Tapi ternyata di sini ada manusia, ya manusia. Burung ada khasnya, burung tentu harus. Kenapa? Karena ada khasnya yaitu kantong udara. Gitu. Reptil nggak usah. Kemudian katak nggak usah. Oh, katak ya, karena ada kulit dan paru-paru. Gitu. Cacing dengan kulit misalnya. Ya seperti itu. Jadi hewannya juga harus dipilih, tidak semuanya hewan. Gitu. Nah di sini adalah cara memelihara kesehatan. Ini caranya, bukan upayanya, tapi caranya gimana memelihara kesehatan. Ya, itu beda lagi. Ya silakan yang lain ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak. Ya. Sudah cukup? Ya, kemudian model pembelajaran sudah cukup jelas ya. Semoga tidak terjadi kesalahan lagi karena apa namanya itu penting nanti ketika sudah mengajar dan juga penting ketika skripsi gitu. Ini masih banyak juga yang salah skripsinya karena menganalisis KD-nya keliru. Itu Pak Median silahkan ada yang mau diumumkan Pak Median silahkan. Ya baik Pak Tri, terima kasih. Kalau dari segi review tadi ya Pak Tri sudah apa namanya
sudah detail mendalam juga, itu memang bidang Pak Trijalmo kaitannya dengan anatomi fisiologi ya gitu. Jadi bahkan sudah masuk ke materi juga, udah dikupas juga sama Pak Trijalmo gitu. Nah, saya menambahkan untuk yang ke depan ya, kita kayaknya pekan depan sudah mulai mau analisis buku ya Pak Tri ya, pekan depan analisis buku. Dan yang maju itu kemungkinan kelompok yang belum presentasi begitu. Artinya RPP-nya kan belum bukan RPP, hasil telaahnya kan belum kita cek nih. Itu tolong dicek kembali ya, kemudian diperbaiki begitu. Karena itu nanti akan kita gunakan untuk judgement lah gitu. Membandingkan antara materi di buku dengan KD gitu ya, dengan KD. Nah, buat yang hari ini sudah di review, itu silahkan diperbaiki gitu ya, silahkan diperbaiki. Kemudian yang sudah lalu juga sama ya, diperbaiki. Kemudian pesan saya begini sih, kayak tadi ya, masih ada yang keliru, padahal di redaksional di KD juga udah jelas ya. Di sana upaya menjaga gitu, upaya menjaga kesehatan, tapi berubah menjadi upaya mencegah, upaya yang lain ya gitu. Padahal di tekstualnya sudah jelas begitu ya di KD-nya gitu ya. Jadi ya hati-hatilah gitu dalam cermat lagi dalam membaca KD-nya gitu. Nah, jadi untuk pekan depan, karena kita sudah mulai masuk analisis buku, jadi ada dua nih PR-nya buat yang belum maju. Nanti akan dicek juga tentang keluasan kedalaman materi yang dianalisis gitu ya. Kemudian dan buku juga gitu. Nah, jadi buat yang belum maju ini, karena dia sudah masuk analisis buku, itu harus memastikan, saya bisa mungkin memastikan analisis keluasan kedalaman materinya itu benar gitu ya, nggak ada kesalahan yang fatal gitu ya, dalam membreakdown keluasan kedalaman misalnya ya gitu. Karena kalau dia salah dalam menentukan keluasan kedalaman, pasti salah juga gitu, di menganalisis bukunya gitu. Nah, nanti untuk pekan mulai setelah ini silakan nanti mencari buku, silakan buku cetak gitu ya, buku cetak atau e-book juga silakan gitu ya. Tapi kurikulum 2013 yang terbaru gitu ya, bukan buku kurikulum 2013 tapi yang lama gitu. Pasti kalau yang lama karena KD-nya juga K13 juga kan revisi gitu ya gitu. Jadi kalau pakai yang lama nih ya nanti nggak relevan lagi gitu dibandingkan dengan KD yang baru, dengan kurikulum SKL atau KIKD yang baru gitu ya. Jadi cari buku K13 yang terbaru begitu. Kemudian nanti dianalisis. Nah, teknik menganalisisnya nanti kalau bisa nanti saya kasih contoh format tabelnya lah biar seragam ya begitu. Nanti kalian bikin tabel di mana di sana itu ada KD, kemudian ada keluasan kedalaman materi berdasarkan KD, kemudian di samping kanannya keluasan kedalaman materi berdasarkan yang ada di buku begitu. Tapi disandingkan gitu ya, keluasannya gitu ya. Kemudian baru terakhir nanti diambil kesimpulan di bagian kanannya apakah dia sudah sesuai atau belum sesuai gitu. Nah, nanti dokumennya itu dilampirkan gitu. Dokumennya dilampirkan. Ketika kalian menjudge dia udah sesuai atau belum, itu harus ditunjukkan gitu. Materi yang ada di buku gitu. Kemudian kalau seandainya belum sesuai, maka bagian mana yang belum sesuai itu nanti ditunjukkan ketika kalian presentasi. Begitu ya. Nah, selain itu, selain analisis keluasan kedalaman, itu nanti ada analisis miskonsepsi. Nah, jadi ada yang pertama analisis kesesuaian buku dengan KD, yang kedua analisis ada tidaknya miskonsepsi. Itu jadi bagian terpisah ya gitu. Nah, analisis miskonsepsi itu kalian baca konsep
semua konsepnya itu dibaca gitu. Ada nggak kalian menemukan itu miskonsep misalnya gitu. Nah, kalau seandainya ada miskonsep, maka itu dibuat catatan temuan gitu dalam tabel, kemudian ditampilkan juga screenshot gitu ya. Screenshot gitu atau di PowerPoint atau di Word-nya bagian mana yang salah gitu. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih format tabelnya biar semuanya seragam begitu. Enggak ada interpretasi masing-masing gitu. Kemudian kalau ada yang nanti kurang jelas gitu ya, itu bisa ditanyakan ke kami dosen pengampu begitu. Itu Pak Tri. Ya Pak Med, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin kita sudahi saja. Baik, karena waktu kita sudah habis, kelas A atau kelas B ada jam kuliah berikutnya, kita cukupkan. Pekan depan saya mengingatkan kita masuk ke analisis kesesuaian buku, jadi analisis buku, begitu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.